Kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Lebih detailnya seperti apa? Ikuti terus video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian komentari videonya, kemudian sebarkan ke teman-teman, dan jangan lupa untuk klik loncengnya supaya terus mendapatkan update tentang video-video pendidikan di channel ini. Mari kita ikuti video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat siang. Semoga anak-anak sekalian masih tetap semangat walaupun belajar harus dari rumah. Dari rumah belajar bisa sambil tiduran, bisa sambil chattingan sama si dia, atau mungkin sama mantan. Boleh ya. Kali ini setelahnya kemarin kita membahas tentang struktur laporan hasil observasi, maka kita sekarang akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, langsung saja, ada beberapa kaidah atau hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks laporan hasil observasi. Tentunya selain daripada struktur teks yang harus ada dalam teks laporan hasil observasi, juga kalimat atau bahkan kata yang digunakan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan. Nah, kita yang pertama akan melihat tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama, yakni kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi adalah ada kata atau frasa, verba atau nomina. Jenis kata ada 4. Yang pertama ada verba, ada nomina, kemudian juga ada adjektiva dan numerali. Verba, verb, kata kerja. Adjektiva, kata sifat. Nomina, noun, kata benda, ya, kata benda. Noun, nomina, noun, bisa dihitung. Meja, mouse, laptop, handphone, itu kan bisa dihitung. Itu kata benda. Kalau kata kerja, apa yang dilakukan? Menulis, menggambar, merekam video, kemudian juga kata adjektiva, kata sifat. Marah, benci, jelek, cantik, ganteng. Kemudian juga kalau warna itu masuknya kata sifat. Merah, kuning, hijau, di langit. Ini contoh ada kata nomina. Contohnya ada wayang. Dari buku teks yang sudah diberikan, di sana ada wayang. Itu kata benda. Frasanya wayang merupakan seni pertunjukan yang telah ditetapkan. Kemudian juga UNESCO itu kata nomina, kata benda. Kemudian ada verba, dari verba yang ada di teks wayang adalah, kemudian menetapkan, kemudian disesuaikan, dibuat, berarti adalah mengembangkan. Ada imbuhanme dan ada imbuhandi. Kalau imbuhanme berarti kata kerjanya aktif, kalau imbuhandi berarti kata kerjanya pasif. Cicik, pasif. Saya memakan mouse. Enggak lah, masa makan. Saya memakan roti. Ketika pasif, roti dimakan saya, tidak dibalik saja. Ya, yang pertama ada frasa atau kata verba atau nomina. Nah, selanjutnya ke afiksasi. Afiksasi di sini berarti sebuah kata dalam teks yang berupa kata dasar atau kata turunan. Afiksasi sama dengan pengimbuhan. Imbuhan ada di awal, ada di tengah, ada di akhir, ada di awal dan di akhir. Gabungan ada juga kombinasi.
awalnya ada satu, akhirnya ada dua, atau di awalnya ada dua, di akhirnya ada satu. Ya, ya. Sebagai contoh, suatu jenis verbas suatu ketika muncul sebagai nomina dan hanya menambah atau mengubah imbuhan. Satu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika diberi imbuhan me, nasa, kemudian ber, kemudian di, kemudian bahkan terkadang ter atau kean. Sementara itu kata dasar yang sama dapat diubah menjadi nomina, diberikan imbuhan pe, nasa, kemudian per, kemudian an, kean. Nah, ini berikut contoh. Disebut itu katanya, jenis katanya adalah verba. Jenis katanya adalah verba. Kemudian diimbuhi oleh awalan di, maka kata dasar adalah sebut. Ya. Kemudian menakutkan verba, kata dasarnya adalah takut. Kemudian kemampuan itu nomina, kata benda, ada kean, mampu. Mampu kan kata kerja. Nah, diimbuhi kean maka jadi nomina. Kemudian getar. Getar itu kata kerja, kemudian jadi getaran, karena ada jumlah getarannya maka jadi nomina. Susu itu kata dasarnya adalah benda, maka ketika menyusui ada verba. Ya, jadi kata kerja karena ada imbuhan me, nasa di sana, kemudian di awas. Karena ini kata dasarnya berawalan s, setiap kata dasar yang berawalan huruf k, t, s maupun p ketika diimbuhi oleh imbuhan me dan pe itu akan hilang kata sp-nya, huruf k kata sp-nya. Contohnya kan menyusui, jadi menyusui hilang huruf s-nya, kemudian sapu, menyapu, kemudian k, mengombinasikan, kemudian t, transfer, awas mentransfer karena ada huruf r itu masih mentransfer. Menolong, kemudian p, memotong, dari kata dasar potong. Kemudian ada asal, ditambah imbuhan ber jadi berasa, kemudian isap, kemudian verba mengisap, kemudian gigit, kata kerja itu masih kata kerja, kemudian gigitan, nah gigit yang tadinya kata kerja gigit, verba jenisnya, kemudian tambah imbuhan atau akhiran an, maka akan jadi nomina, gigitan. Jumlah gigitannya ada berapa? Nah, kemudian selanjutnya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ini nomor 3 dalam kaidah kebahasaan ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah ini contohnya. Kalimat definisi mendefinisikan wayang adalah, arti dari wayang adalah apa? Pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Wayang mong adalah salah satu pertunjukan, adalah kata yang mewakili atau ciri khas dan definisi adalah menggunakan kata adalah menggunakan kata adalah. Ribet ya. Adalah menggunakan kata adalah. Jadi kalimat definisi cirinya adalah ada kata adalah. Kalau deskripsi kan menjelaskan, mendeskripsikan. Mouse warnanya merah, kemudian ada warna emas, kemudian ada semacam yang menggelinding, kemudian juga ada lampu yang berwarna biru. Itu kan mendeskripsikan. Wayang dari kulit kerbau yang ditata, diberi warna sesuai kaidah perluasan wayang pendalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau kulit. Kan bedakan dengan definisi. Definisi adalah wayang adalah seni pertunjukan. Kalau deskripsi, wayang terbuat dari kulit kerbau, terbuat dari kulit putih, kulit kerbau. Ya, kemudian diberi tangkai, kan mendeskripsikan gambarnya. Pot bunga, kata boga, ada bunga yang berwarna hijau. Kalau definisi pot adalah, kalau mendeskripsikan pot yang ada di meja di atas kelas, di meja kelas tata boga itu ada bunga berwarna merah, hijau, dan potnya berwarna biru, kan mendeskripsikan. Ya, wayang purwa terdiri dari wayang topeng dimainkan. Itu jadi dalam laporan observasi ada kalimat definisi, ada kalimat deskripsi, kaidah kebahasaannya. Nah kemudian ada kalimat yang nomor 4, kalimat simplex dan kalimat kompleks. Kurang huruf K ya. Kalimat simplex dan kalimat kompleks, kalimat tunggal dan kalimat majemuk.
Kalau sekarang istilahnya kalimat simple, kalimat kompleks. Nah, masalahnya kompleks banyak. Kompleks perumahan tidak pakai S, kompleks perumahan tidak pakai S. Bedakan, ya. Hampir sama, tapi karena ada huruf S-nya kompleks itu banyak berarti. Nah, kalau kompleks perumahan itu wilayah perumahan. Nah, contohnya kalimat simplek. Nah, ini kalimat simplek. Ada predikat, subjek, keterangan. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Ada itu predikat. Kemudian kelelawar merupakan hewan unik. Subjek, predikat, pelengkap. Susunannya dalam satu klausa, susunannya hanya ada satu, kalimat simplek. Tidak terdapat dua buah predikat. Kalau kalimat kompleks, yang membedakan simplek dengan kalimat kompleks adalah adanya predikat. Kalau simpleks itu hanya satu buah predikat, kalau kompleks itu ada dua buah predikat dalam satu susunan kalimat. Kalimat kompleks yang bagi dua atau lebih klausa. Simpleks itu hanya ada satu klausa, predikatif yang mengandung predikatif. Simpelnya seperti kalau klausa itu sudah level mahasiswa, istilah klausa. Nah, yang level SMK itu predikatif, unsur predikatifnya. Lebih lanjutnya ada kompleks yang kalimat majemuk setara, kemudian kalimat majemuk bertingkat. Contohnya ada huruf P, kemudian ada dan. Ini ada mendidik juga masih predikat, ya, masih predikat. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Kenapa ada di sini kalau dipisahkan? Wayang dalam budaya modern, wayang berfungsi mendidik. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur. Ada dan konjungsi koordinatif yang menandakan bahwa itu kalimat kompleks yang setara. Ya, kemudian contoh yang nomor 2, kelelawar aktif pada malam hari. Aneh, warna luar biasa. Namanya kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Nah, ini ada dua buah kalimat. Kelelawar aktif pada malam hari, kelelawar tidur pada siang hari. Digabungkan menjadi kalimat kompleks atau kalimat majemuk dengan menggunakan konjungsi koordinatif tetapi konjungsi perlawanan. Nah, kalimat majemuk bertingkat. Nah, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Ya, The Topeng dan Museum Angkut itu klausa atasannya, maka ada klausa bawahannya. Susunan klausa itu minimal ada huruf K. Kenapa ada klausa bawah? Ini sebenarnya karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama merupakan keterangan dari kalimat yang pertama, kalimat atas, klausa atas, ya, kalimat induk kalimatnya, kalimat anak kalimatnya. Ini karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama, juga mempunyai subjeknya di kedua tempat ini, ada predikatnya berada di satu tempat yang sama keterangan. Jadi ada klausa bawah. Contoh yang satu lagi, selanjutnya jenis wayang yang lain adalah subjek, predikat, wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Nah, kalimat mempertunjukkan boneka kayu itu juga merupakan susunan kalimat, ya, susunan kalimat karena ada mempertunjukkan predikat, boneka kayu itu objek, yang itu subjek, wayang golek yang, ya, wayang golek yang jadi dari objek klausa bawah. Ada kalimat kompleks, ada kalimat simplek. Nah, kalau kalimat simplek cukup satu aja predikatnya. Kalau kalimat kompleks kan ada dua, ada berfungsi, juga ada mendidik, ada menghibur. Berfungsi menghibur, berfungsi mendidik. Kemudian ada aktif, ada tidur. Nah, kemudian ada tidak bisa dipisahkan. Kemudian juga ini ada berada di sini sebagai klausa bawah. Itu saja. Mungkin nanti bisa dilihat lagi lebih lengkap dalam
buku PDF yang sudah diberikan oleh Bapak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada suara-suara yang sedikit mengganggu dan materi-materi yang tidak atau kurang lengkap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.